Anda masih di News Pagi pemirsa, bersama saya Yasmin Atania dan nanti ada rekan saya Bayu Pradana. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam News Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya dari mancanegara pemirsa. Serangan drone Ukraina menyebabkan sejumlah bangunan di kota Moskow, Rusia hancur. Pemirsa, puluhan ambulans dan damkar dikerahkan usai serangan drone Ukraina menghantam apartemen di kota Moskow, Rusia. Tampak puing-puing berserakan di tanah di sekitar menara apartemen Muflin setinggi 54 lantai. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan 117 drone Ukraina telah dicegat dan juga dihancurkan. Pemirsa, pejuang Hizbullah rilis video senjata milik mereka yang siap digunakan untuk perang. Hizbullah juga terus melawan serangan Israel di Lebanon. Hizbullah merilis sebuah video yang memperlihatkan serangannya kepada tank milik Israel di Lebanon Selatan. Serangan yang menggunakan drone FPV ini berhasil meluluhlantakkan jenis tank MK4 milik tentara IDF Israel. Kelompok Hizbullah terus melakukan perlawanan terhadap agresi militer Israel di selatan Lebanon. Satu persatu tentara Israel berhasil ditumbangkan dalam pertempuran di sana. Hizbullah juga membagikan video persediaan senjata milik mereka. Dalam video berdurasi 1 menit ini, Hizbullah memamerkan senjata mereka yang masih tersimpan rapi. Hizbullah diduga menyimpan senjata mereka di bunker-bunker yang tersebar di seluruh Lebanon Selatan. Hizbullah juga tegaskan mereka siap perang panjang melawan Israel. Ya pemirsa, pejuang Hizbullah merilis sebuah video tembak jatuh pesawat tanpa awak RB450 milik Israel. Alat pengintai canggih milik Israel ini memiliki harga fantastis senilai $2 juta Amerika Serikat atau sekitar 34 miliar rupiah. Inilah detik-detik saat pejuang Hizbullah menembak jatuh pesawat tanpa awak jenis Hermes 450 di langit Nabatia, Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah tidak merinci senjata yang digunakan untuk menjatuhkan pesawat intai tanpa awak milik Israel ini. Hermes 450 merupakan pesawat tanpa awak yang dikembangkan oleh perusahaan Elbit System Israel dan mulai dioperasikan sejak akhir 1990-an. Drone senilai $2 juta ini digunakan untuk misi pengintaian, pengawasan, serta pengumpulan data intelijen secara real-time. Keunggulan utama Hermes 450 terletak pada kemampuan membawa berbagai sensor canggih, mulai dari kamera elektrooptik dan inframerah hingga sistem radar dan intelijen elektronik. Drone ini telah digunakan secara luas oleh militer Israel dalam berbagai operasi termasuk jalur Gaza dan Perang Lebanon. Pemirsa, sekelompok pemuda Iran nekat berenang dan dayung perahu kecil menuju kapal Israel yang ditahan di Teluk Persia. Mereka mendekati kapal tersebut sambil mengecam serangan Amerika Serikat. Para pemuda Iran menyambangi sebuah kapal milik Israel yang ditahan di Teluk Persia. Sekelompok pemuda ini hanya mendayung dengan perahu sederhana, bahkan sebagian di antaranya berenang. Mereka menuju kapal tersebut sambil mengecam serangan Amerika Serikat. Aksi berani para pemuda ini sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel dan Amerika bahwa pemuda Iran siap membela Selat Hormuz. Korban tewas akibat serangan Amerika Serikat Israel di Iran terus meningkat. 45% korbannya adalah warga sipil dan 262 diantaranya adalah anak-anak. Korban tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel di Iran terus meningkat. Ribuan orang dilaporkan tewas dan 45% diantaranya adalah warga sipil. Mirisnya lagi, sekitar 262 anak-anak menjadi korban, termasuk 7 bayi di bawah usia 1 tahun.
Di antara korban tewas anak-anak terdapat 120 siswi sekolah dasar dari sekolah khusus perempuan di Minap yang tewas akibat serangan pasukan Amerika pada hari pertama perang. Peluncuran rudal ke sekolah dasar di Minap, Iran dituding dunia sebagai aksi terorisme karena dengan sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil. Tragedi ini akan terus meninggalkan luka karena perang yang terjadi menewaskan ratusan anak-anak yang tak berdosa. Pemirsa, anak-anak penyintas serangan di sekolah Minap Iran kembali dipertemukan untuk pertama kalinya. Suasana bahagia dan haru menyelimuti pertemuan puluhan anak-anak tersebut. Puluhan anak-anak penyintas serangan terhadap sekolah dasar Syajareh Tayyibeh di Minap, Iran akhirnya dipertemukan untuk pertama kalinya. Anak-anak berusia 7 hingga 12 tahun ini selamat dari serangan yang menewaskan 168 orang anak dan dewasa 28 Februari lalu. Sempat mengalami trauma, anak-anak ini kembali ceria saat dipertemukan kembali dengan teman-teman mereka dan anak-anak lain yang selamat dari serangan Amerika dan Israel. Dari rekaman video amatir dan hasil penyelidikan, rudal Tomahawk Amerika Serikat menyasar sekolah anak perempuan di Minap. Serangan rudal Tomahawk terjadi saat orang tua mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah, menimbulkan korban jiwa tidak hanya siswi sekolah perempuan ini, namun juga guru, orang tua, dan saudara korban. Serangan terhadap sekolah ini terjadi di awal konflik Iran dengan Amerika dan Israel, membuat dunia mengutuk keras atas serangan ini. Gelombang duka dan solidaritas menggema di tengah ketegangan geopolitik. Ribuan orang turun ke jalan di Karachi, Pakistan, mengenang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Ribuan massa memadati Nistar Park dalam upacara Arba'in untuk mengenang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Suasana penuh emosi terlihat ketika para peserta mengibarkan bendera Iran, Palestina, dan Pakistan, serta membawa potret sang pemimpin dan penerusnya. Seruan religius Labaika Ya Hussein menggema di lokasi, diiringi penampilan di atas panggung yang menambah nuansa khidmat sekaligus penuh semangat. गज़ा के कातिल, लबनानियों के कातिल, ईरानियों के कातिल, रहबर शहीद इमाम खामने के कातिल, अमेरिका, ट्रंप और नेतन्याहू को कभी माफ नहीं करेंगे। हमारा मुतालबा है कि इनको आलमी अदालत में सजाए मौत और फांसी की सजा सुनाई जाए। Khamenei dilaporkan tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel yang memicu eskalasi besar di kawasan tersebut. Putranya, Mojtaba Khamenei, kemudian ditunjuk sebagai penerus di tengah situasi politik dan militer yang terus bergejolak. Upaya meredakan konflik sempat muncul lewat gencatan senjata yang diumumkan pada April. Namun negosiasi hingga kini masih menemui jalan buntu. Pemirsa, warga Iran terus menyatakan dukungannya ke pemerintahan militer Iran. Mereka juga mengutuk Israel yang terus menyerang Iran dan Lebanon. Pemirsa, dukungan bagi pemerintah Iran ditunjukkan warganya dengan turun ke jalan. Hampir setiap hari warga Iran turun ke jalan. Mereka meneriakkan dukungan bagi militer Iran dalam perangnya melawan Israel dan juga Amerika Serikat. Warga Iran tidak takut atas ancaman Israel. Sementara itu, saat ini gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran masih berlaku. Meski di tengah gencatan senjata, Amerika Serikat dan Iran saling blokade Selat Hormuz. Warga Iran turun ke jalan memprotes perang antara Iran dengan Amerika dan Israel. Aksi protes juga ditunjukkan melalui mural besar yang terpampang di jalanan Teheran. Warga Iran baik pria maupun wanita berpartisipasi dalam inisiatif sukarela di pusat kota Teheran pada hari Sabtu. Mereka secara bergantian mengibarkan bendera nasional mereka sebagai bentuk protes terhadap perang AS Israel dan juga solidaritas yang sejalan dengan pemerintah. Inisiatif yang disebut tanpa tiang bendera tanpa masalah ini melibatkan warga Iran yang secara bergiliran memegang bendera dengan tangan mereka sepanjang waktu.
like flying because we remain obedient to our supreme leader Sayyid Mujtaba Khamenei, because the truth will not be alone this time, because we are here, Iranian people, the nation of Iran, the old nation of Iran are here, and you, our enemy, can fail us. Sebuah mural yang baru saja diresmikan di pusat kota Teheran menggambarkan Presiden Amerika dengan mulut tertutup rapat oleh gambar yang menyerupai Selat Hormuz seiring dengan berlanjutnya blokade Angkatan Laut Amerika atas jalur strategis tersebut. Karya seni raksasa yang menjulang di atas lapangan Vali Asr menampilkan kesan titik kritis yang disampaikan melalui mural. Diketahui pemerintah Iran telah berulang kali menggunakan mural untuk mengirimkan pesan peringatan kepada lawan dan musuhnya. Pemirsa, maskapai penerbangan Amerika Serikat Spirit Airlines menghentikan seluruh operasinya secara mendadak menyusul lonjakan harga bahan bakar akibat konflik di Timur Tengah. Hal ini membuat ribuan penumpang terlantar tanpa penerbangan pengganti maupun bantuan. Maskapai penerbangan Amerika Serikat Spirit Airlines pada hari Sabtu menghentikan seluruh operasinya dengan alasan kenaikan harga bahan bakar akibat konflik di Timur Tengah. Penutupan mendadak Spirit Airlines terlihat dari operasional yang berhenti total di kantor pusat Dania Beach dan sejumlah pesawat yang terparkir di Bandara Internasional Miami. Layar informasi menunjukkan pembatalan penerbangan, sementara konter layanan dan mesin check-in tidak lagi beroperasi, meninggalkan ribuan penumpang terlantar tanpa kepastian. Perusahaan menyebut lonjakan tajam harga bahan bakar yang dipicu konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz sebagai penyebab utama tekanan finansial. Tanpa tambahan pendanaan, maskapai akhirnya memilih menghentikan operasional secara penuh. Mira, hace 2 días por WhatsApp me dieron alguna asistencia, pero inicialmente que me iban a reagendar en otro vuelo el 7 de mayo. Pero ya hoy día me encuentro en la situación en donde nadie contesta y ya por los medios informativos ya se sabe que la compañía quebró. Para penumpang pun mengaku kebingungan karena tidak mendapatkan informasi terkait pengembalian dana maupun alternatif perjalanan. Sementara itu penutupan ini juga berdampak pada lebih dari 7.500 karyawan yang terancam kehilangan pekerjaan.